Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang Mikael kasihlah nama Bapak Yesua Amasya Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini, hingga detik ini. Amin. Oleh karena itu, kita mengucap syukur kepadanya karena begitu besar kasih setianya yang diberikan kepada kita. Salah satunya firman yang hidup, yaitu napas kehidupan. Kita masih bernapas hingga saat ini, hingga detik ini. Semuanya ini bukan karena kehebatan ataupun kekuatan kita. Amin. Tetapi semuanya ini karena kasih karunia dari surga, dari Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh atau Allah Bapa Surgawi, yang masih memelihara kita, masih menjaga kita hingga saat ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman semua, Mikael tadi mau coba live streaming secara langsung dari sini, tetapi berkali-kali mau live streaming secara langsung, tetapi jaringan di sini sangatlah buruk. Oleh karena itu, Mikael membuat video. Setelah membuat video, baru masukkan di dalam YouTube. Masukkan di dalam YouTube, dan di dalam pengiriman itu bahkan bermakan berjam-jam baru terkirim. Tetapi kalau jaringannya baik, bisa terkirim dengan secepat mungkin. Amin. Dan biarlah semuanya itu terjadi dengan seturut dan kehendak Tuhan, bukan kehendak saksinya ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman semua, channelnya Mikael, ya Mikael Bintang Sion dari Gunung Kudusnya Tuhan. Mikael Bintang Sion dari Gunung Kudusnya Tuhan. Sudah 1 bulan tidak bisa untuk live streaming maupun kirim video maupun download melalui YouTube. Tidak bisa karena kaki tangan dari Lucifer, mereka yang menguasai media internet, sehingga tidak bisa lagi live streaming dari channel tersebut. Karena itu Mikael live streaming dari channel yang kedua ini. Tetapi nanti semua internet, semua media-media akan diliputi, akan dikuasai oleh Lucifer, yaitu Dajjal, mata satat Antikris, akan menguasai semuanya. Oleh karena itu, umat manusia harus berjaga-jaga di dalam segala keadaan apapun itu. Amin. Baik susah maupun senang. Terutama Mikael mewakili para saksi surga yang lain. Mikael mewakili para saksi surga yang lain, meminta terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua, anak-anak Tuhan, dan semua yang mengikuti channel ataupun mengikuti video setiap saksi Tuhan melalui bintang Bapak Yahweh cantik Bapak dari Ibu Faye Hamdani dan malaikat Rafael, malaikat Mikael, dan mempelai Bapak Yahweh angkatan 77 dan semua saksi Tuhan, dan memberkati orang lain
Dan biarlah buah kebaikan yang engkau nabur selama dalam dunia ini, biarlah menjadi faedah, yaitu menjadi manfaat untuk memperoleh hidup yang kekal. Salah satunya nama-namamu semuanya yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nama-namamu semua yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu tertulis dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga milik Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jikalau engkau sungguh-sungguh mengikuti kehendak-kehendak surga, jangan kita mengikuti kehendak-kehendak dunia ini. Amin. Bapak Ibu teman-teman, maaf, Mikael di daerah dingin ini beringus, makanya Bapak Ibu teman-teman mendengar suara Mikaelnya berbeda karena daerah dingin Mikael beringus. Tapi semuanya itu tidak jadi masalah. Yang intinya kita menyampaikan kebenaran firman di saat di titik terakhir ini, sehingga banyak orang untuk bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus atau Imam Mahdi yang datang pada akhir zaman ini. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, sadar maupun tidak sadar pada saat ini rohnya atau penyamaran dari Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah dunia dan akan menghukum dunia ini. Ya, rohnya itu penyamaran Tuhan Yesus Kristus yang berada di dalam Pak Aditya Nugranto. Pak Aditya Nugranto, itulah rohnya Tuhan Yesus Kristus yang menyamar di dalam dunia ini. Jikalau Bapak Ibu teman-teman tidak menggunakan iman, engkau tidak akan dapat meresapi atau mengerti akan kebenaran firman. Tetapi jikalau engkau menangkapi dengan iman, maka engkau akan dapat memahami tentang pekerjaan-pekerjaan surgawi pada saat detik-detik terakhir ini. Sadar maupun tidak sadar, sebagian besar orang mengikuti sistem 666 dan mereka tertidur di dalam anggur awan nafsu dunia. Mereka tertidur di dalam anggur awan nafsu dunia karena mereka mengabdi, pertama mereka mengabdi kepada Lucifer. Mikael buka saja. Mereka mengabdi kepada Lucifer. Kedua, mereka mengabdi kepada Tuhan. Mereka mengabdi kepada Lucifer 100%. Mereka mengabdi kepada Tuhan 50%. Mereka mengabdi kepada Tuhan 50%. Sehingga banyak mereka melakukan dosa. Kalaupun mereka lakukan kebaikan, mereka suka mau dipuja oleh manusia. Karena manusia tanah, manusia yang angkuh, manusia yang berdosa. Begitu angkuh rohani, angkuh jasmani sombong bukan main. Yaitu angkuh rohani, angkuh jasmani sombong bukan main. Yang tidak menjaga lisan, tulisan, perkataan, perbuatan hati mereka, maka hidup mereka kebanyakan hidup di dalam anggur awan nafsu, yaitu dosa-dosa mereka, karena tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jikalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, maka hidup mereka akan binasa di dalam api neraka. Api neraka. Jikalau mereka tidak bertobat, maka hidup mereka akan binasa di dalam api neraka. Karena kehangkuan kesombongan hidup yang ada di dalam diri mereka begitulah sangat-sangatlah besar,
Jikalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Karena Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman, mereka itulah yang akan dapat diselamatkan." Amin. Jikalau engkau mengikuti Tuhan, engkau percaya, tetapi engkau tidak bertobat di dalam segala perbuatan-perbuatan dosa-dosamu. Jikalau engkau mengikuti Tuhan dan engkau tidak bertobat dengan sungguh-sungguh secara pribadi, tapi hidup di dalam anggur awan nafsu, yaitu engkau berpura-pura bertobat, tetapi di belakang-belakangan engkau melakukan awan nafsu duniawi, yaitu anggur awan nafsu, karena engkau mengabdi 100% kepada Lucifer, 50% kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolak engkau, dan pada akhirnya engkau akan dapat bagian di dalam api neraka. Jikalau engkau tidak bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan binasa di dalam api neraka. Oleh karena itu, janganlah sama dengan dunia ini, karena dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Jangan kita menabur perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang busuk di dalam dunia ini. Jikalau kita menabur perbuatan-perbuatan atau buah-buah yang busuk, kita akan memperoleh penyiksaan di dalam api neraka, yaitu di mana jikalau dunia ini dimusnahkan dan menjadi api neraka, dan semua orang baik hidup dan mati akan dibangkitkan, dan semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka selama mereka masih hidup di dalam dunia ini. Ingat, apa yang kau tabur, engkau akan menuai. Begitu juga kalau kau tabur yang buruk, engkau akan menuai yang buruk, dan pada akhirnya engkau binasa di dalam api neraka. Jika kau tabur yang buruk, itu buah-buahmu yang busuk, yang hangku, maka hidupmu akan binasa di dalam api neraka. Tetapi jikalau engkau nabur yang baik di dalam dunia ini, sehingga buah itu berbuah berkali-kali lipat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang lain, sehingga mereka mengenal karakter-karakter kebenaran firman melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, terpancar dari dalam hati, dari seluruh hidupmu. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak memandang engkau kaya atau engkau miskin, tetapi Tuhan Yesus Kristus memandang seluruh hidupmu. Jikalau engkau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi, mematikan keinginan-keinginan daging, karena keinginan-keinginan daging di dalam dunia ini sangatlah besar. Kenapa sangatlah besar? Karena walaupun Mikael menyampaikan kepada teman Mikael, dia bilang kepada Mikael, meskipun dia ikut Tuhan, dia tidak bisa lepas dari hasratnya, yaitu dari keinginan daging. Karena manusia kalau tidak bisa mematikan keinginan daging, yaitu keinginan dosa, dan mengabdi kepada iblis dan mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada iblis dan kepada Tuhan, maka engkau akan binasa dalam api neraka. Ingat, di meja pengadilan firman, semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Engkau ada di meja pengadilan firman, itu Tuhan Yesus Kristus akan menghakimi engkau, atau Isa anak Maryam. Engkau tidak bawa pakaian, engkau di sana engkau tidak menggunakan pakaian sama sekali. Dan di meja pengadilan firman, logika-logikamu yang sombong dan hangku,
logika-logikamu yang sombong dan hangku dimatikan oleh kuasa kebenaran firman yang kekal dan abadi melalui Isa anak Maryam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hatimu itu akan ditaruh di baki penyucian, dan hatimu akan berkata-kata selama engkau hidup di dalam dunia ini. Entah engkau mencuri atau engkau berhubungan seks dan sebagainya, hatimu, seluruh hidupmu akan berkata-kata dengan tanpa engkau sadari. Karena di meja panggilan firman, logika-logika manusia tidak akan berfungsi. Logika-logika manusia atau pengetahuan manusia yang mengikuti sistem Lucifer atau iblis tidak akan berfungsi, karena yang bekerja di meja panggilan firman yaitu kuasa kebenaran firman yang kekal dan abadi. Dan engkau akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatanmu selama engkau hidup di dalam dunia. Jangan engkau mengikuti dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu bersifat sementara. Janganlah engkau jadi seperti dunia ini, yaitu mengikuti atau mengejar pengetahuan dunia. Ingat, kejarlah pengetahuan yang pertama yang paling tertinggi di dalam kerajaan surga, yaitu pengetahuan surgawi, sebagaimana di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yaitu kitab Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, itulah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Tuhan. Kenapa? Mereka tidak bisa untuk mematikan keinginan dosa. Suka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka tidak 100% mengikuti Tuhan. Ingat, kita semua, baik siapapun dia, harus bisa melepas segala pengampunan dosa. Pagi, siang, sore, malam, subuh, setiap saat harus melepas segala pengampunan dosa. Sehingga engkau sudah menutupi lubang atau kesempatan untuk iblis masuk di dalam dirimu. Karena engkau sudah menutupi lubang untuk kesempatan iblis masuk di dalam dirimu, sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk menguasai dirimu, untuk memakai tubuhmu, mengikuti keinginan daging. Keinginan daging tidak akan membawa manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Keinginan daging tidak akan mengantar manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Ingat,
dunia ini, kembali lagi kami tekankan, dunia ini adalah dunia tipu-tipu, dunia Lucifer. Janganlah kita mengejar pengetahuan dunia, kejarlah pengetahuan surgawi, yaitu mengikutilah keinginan roh, karena keinginan roh yang dapat untuk menyelamatkan engkau, untuk memperoleh hidup kekal, baik di dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga dan bumi yang diperbarui, dan Yerusalem surgawi akan turun ke bumi yang baru menjadi Yerusalem baru, dan kota kudus yang turun dalam bumi yang baru. Mereka semua yang nama-nama tersebut kehidupan akan memerintah kembali di bumi yang baru. Janganlah kita mengikuti dunia tipu-tipu, dunia Lucifer, dunia sementara. Dunia Lucifer adalah dunia sementara. Janganlah kita mengikuti dunia ini. Bapak Ibu teman-teman, saat ini kuasa kebenaran firman ditambah berkali-kali lebih lipat. Baik Bapak Ibu tidur maupun Bapak Ibu berjalan, buka tangan, Bapak Ibu akan rasa kuasa kebenaran firman masuk ke dalam diri setiap orang yang mentaati 10 firman dengan 2 hukum terbesar. Kuasa kebenaran firman saat ini dia masuk lebih kencang. Kenapa kuasa kebenaran firman masuk lebih kencang dalam tubuh-tubuh manusia? Karena engkau selalu melepas segala pengampunan dosa. Sehingga kuasa kebenaran firman yang kekal dan abadi masuk ke dalam dirimu dan menguasai dirimu. Sadar maupun tidak sadar saat ini manusia-manusia yang nama-namanya tertulis dalam buku kehidupan, di dalam tubuh-tubuh mereka sudah ada tubuh surgawi. Dan mahkota-mahkota surgawi yang kekal dan abadi sudah berada di kepala-kepala mereka. Dan setiap orang yang mempunyai mata rohani, yaitu mata surgawi, mereka akan dapat melihat tubuh surgawi atau mahkota surgawi di setiap orang, karena mereka sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa mereka menjadi pelaku-pelaku firman? Karena mereka percaya dan sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman, karena Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam yang menciptakan seluruh alam semesta ini, mulai dari surga, neraka, dan bumi. Dan bumi ini adalah neraka. Itu sebabnya kebenaran firman yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kembali lagi, Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Artinya engkau akan memperoleh kekal, engkau akan menjadi saksi surgawi, menyampaikan kebenaran firman di tengah-tengah dunia yang gelap, dunia tipu-tipu ini. Janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi marilah kita mengubah semuanya, yaitu menarik jiwa-jiwa, menarik hati orang untuk mereka bertobat, jangan mengikuti Lucifer, dan mereka dapat diselamatkan mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Amin. Oleh karena itu, pergunakanlah detik-detik atau waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena sadar maupun tidak sadar, waktu-waktu saat ini berputarlah sangat-sangatlah cepat. Jangan sampai engkau ketinggalan, tertinggal kerajaan 666. Engkau bertemu dengan Antikris atau Lucifer atau Dajjal, mata satu yang akan memerintah dunia ini. Yaitu kalau dia memerintah dunia ini, semua agama akan dihapuskan.
semua agama akan dihapuskan dan dia akan mendirikan agamanya, yaitu agama Lucifer atau agama Antikris. Semua manusia akan menyembah binatang, patung serta orangnya. Jikalau mereka yang tidak menyembah binatang serta patungnya akan disiksa, bahkan akan dibunuh. Ingat, pintu pertobatan untuk dunia ini akan segera tertutup. Pintu pertobatan untuk dunia ini segera akan tertutup. Artinya, roh kebenaran, itu Roh Kudus akan segera terangkat. Jikalau Roh Kudus sudah terangkat, dunia ini akan kacau balau. Roh Kudus itu terangkat dengan setiap orang yang nama-namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan, kitab kerajaan surga milik Isa anak Maryam Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan dirubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dengan sekejap mata mereka akan menghilang dan dunia akan kaget dan orang akan mencari mereka. Dan Lucifer akan menggerakkan kaki tangannya menyampaikan bahwa orang-orang ini menghilang dengan secara tiba-tiba. Dan bahkan mereka juga akan menipu manusia dengan tipuan-tipuan mereka. Berbahagialah mereka yang setiap orang yang nama-namanya sudah terdaftar, sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Berbahagialah setiap orang yang nama-namanya sudah terdaftar, tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka yang akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sesuai dengan kitab kehidupan, yaitu kitab Wahyu 20 ayat 4 hingga ayat 6. Kitab Wahyu 20 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai itu secara alam roh, tetapi secara dunia nyata kerajaan 1000 tahun damai akan berdiri di dalam dunia ini. Waktunya yaitu 1000 juta, 1000 juta, triliun juta, 1 triliun tahun. Lama tidak, waktu itu waktunya sangat-sangatlah lambat. Itu lama sekali. Yaitu dimana jikalau baby Immanuel dan Mary sudah lahir mulai mempelai Bapak Yesus yang cantik mempesona, dimana berumur 25 tahun yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, yaitu nama Tuhan akan setelah umur 25 tahun akan menggunakan nama Bapa Yahweh, yaitu Bapa Yeshua Amasia Elohim. Nama yang tidak diketahui oleh manusia logika, tetapi mereka yang penuh kerendahan hati mengikuti Tuhan menjadi pelaku firman, mereka dapat memahami dan dapat mengerti karena mereka bertemu dengan Tuhan secara alam roh maupun secara dunia nyata, karena mereka di dalam tubuh mereka ada tubuh surgawi, mahkota surgawi di kepala mereka, sehingga roh kebenaran atau tubuh surgawi yang menyampaikan kepada mereka atau saksi surga menyampaikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami, dapat mengerti karena mereka mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, berjaga-jagalah pada saat ini. Janganlah engkau mengikuti dunia tipu-tipu. Ingat, semua agama akan dihapuskan oleh Lucifer. Semua agama akan dihapuskan oleh Lucifer. Dan engkau yang akan tertinggal kerajaan 6, yaitu namamu yang tidak terus dalam kehidupan, yaitu namamu yang tidak terus berkehidupan. Jika engkau tertinggal kerajaan 6, engkau semua harus mati martir. Mati martir. Tidak ada perwakilan, entah anak kecil sampai orang dewasa yang tertinggal kerajaan 6 harus mati martir. Jika engkau semua mati martir, apakah engkau mampu melewati penyiksaan masa-masa antikras? Barang siapa bertahan pada kesudahannya hingga dia mati martir, maka rohnya akan dibawa oleh Tuhan, akan dibawa. Ini kami berbicara tentang rahasia surga sekalian ke dalamnya.
rohmu akan dibawa ke Hades. Hades itu tempat engkau dididik oleh malaikat-malaikat Tuhan. Hades adalah tempat di mana engkau akan dididik oleh malaikat-malaikat Tuhan. Jikalau engkau lolos dari Hades, engkau sebagian yang rohaninya masih kanak-kanak akan dimasukkan di dalam taman Firdaus, yaitu di kerajaan surga, dan sebagian lain akan masuk di dalam kerajaan surga di bait suci untuk memuliakan nama Isa anak kembaran Tuhan Yesus Kristus Bapa Yahweh yang akan memimpin setiap orang, karena di dalam kerajaan surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Di dalam kerajaan surga tidak ada kawin dan mengawinkan, tetapi semuanya itu menjadi malaikat-malaikat Tuhan, melayani Tuhan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu ini, berjaga-jagalah, jangan terima tanda 6666, yaitu suntikan vaksin. Suntikan vaksin adalah bilangan 666. Kitab Kehidupan, Kitab Wahyu 13 ayat 18 yang berbicara tentang bilangan seorang anak manusia atau bilangan seorang manusia, yaitu Antikris. Antikris, sadar maupun tidak sadar, banyak orang sudah terima tanda 666. Selagi masih ada waktu, jika engkau mau bertobat, bertobatlah segera sebelum engkau semua akan tertinggal di kerajaan 66. Karena pada saat ini malaikat-malaikat Tuhan mengukur dengan Tuhan Yesus Kristus, saksi Tuhan menghukum dunia dengan berbagai-bagai bencana-bencana alam. Mereka menghukum dunia ini karena manusia saat ini 100% mereka mengikuti Lucifer, mengikuti setan atau Dajjal, mengikuti iblis. Tetapi 50% mereka mengikuti Tuhan. 50% mereka mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, matikanlah keinginan daging dan ikutilah keinginan roh, yaitu mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan sehingga engkau dapat untuk memperoleh hidup yang kekal. Janganlah engkau menjadi suam-suam, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan, yaitu firman yang hidup, terpancar di dalam hatimu, sehingga engkau melahirkan buah-buah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Sang Pencipta kita, yaitu Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, atau Roh Kudus Bapa Yahweh, atau Allah Bapa surgawi yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun, karena saat ini malaikat-malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus menghukum dunia ini. Jikalau roh Tuhan sudah hilang dalam dunia ini, maka manusia akan mencarinya, tidak akan mendapatkannya. Engkau semua akan terjun ke jam 66. Engkau semua akan diincar. Apalagi kalau 5G sudah berdiri, maka engkau semua istri bertanda 66 akan dilacak, akan bisa dihukum. Apakah engkau mampu melewati semuanya itu? Engkau memilih surga atau neraka? Jika engkau memilih surga, engkau wajib bertobat dan menguduskan dirimu di dalam setiap keadaan apapun. Karena di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Artinya 1 hari engkau buat kejahatan atau buat dosa, engkau buat dosa selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun engkau buat dosa selama 1 hari. 1 hari engkau buat kebaikan selama 1000 tahun. Dan 1000 tahun engkau buat kebaikan selama 1 hari. Semuanya itu diperhitungkan. Dan engkau yang menentukan saat ini, engkau masuk surga atau neraka, engkau bisa menilai dirimu sendiri selama engkau masih hidup di dalam dunia ini, sebelum manusia-manusia, setiap orang yang nama-namanya terus berkehidupan, mereka akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ingat, setelah berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, dunia ini akan dihancurkan, yaitu di mana berakhirnya kerajaan 1000 tahun damai, Lucifer, yaitu di mana peperangan Gog dan Magog, Lucifer yang pasukan-pasukannya akan menyerang kerajaan 1000 tahun damai.
yaitu yang sudah berakhir, tapi kuasa kemuliaan Tuhan dari surga akan menghancurkan mereka. Setelah itu baru dunia akan dihancurkan dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Berbahagialah mereka manusia-manusia yang sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama, di mana tubuh-tubuh mereka sudah dikuasai oleh malaikat-malaikat Tuhan, saksi-saksi Tuhan, dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam diri mereka, karena mereka mentaati semua firman yang diturunkan oleh Nabi Musa di Gunung Sinai dan dua hukum yang terbesar. Karena tubuh surgawi itu yang akan mengantarmu untuk memperoleh kekal, untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Jangan engkau bangga atas tubuh duniawimu itu. Engkau bangga tubuh dunia saya ini cantik atau ganteng atau manis atau bodinya lohai. Jangan. Semuanya itu cuma bersifat sementara. Carilah tubuh surgawi, yaitu taatilah semua kebenaran firman. Karena tubuh surga itu berkilau-kilauan, lebih dahsyat, lebih dibandingkan dengan tubuh dunia ini. Tubuh dunia ini kalah. Tubuh surgawi itu yang kau dapat tembus tembok. Setengah detik saja engkau bisa di neraka, engkau bisa di surga, engkau bisa sekeliling dunia ini. Setelah itu engkau bisa masuk ke dalam tubuh duniamu itu kembali. Itulah bicaraan tubuh surgawi, tubuh yang di luar logika manusia tidak dapat memahami, menselami. Begitu dasar pekerjaan-pekerjaan surgawi yang dapat mengantarkan manusia untuk memperoleh kekal. Bacalah kebenaran firman pada saat ini, karena sedikit lagi kebenaran firman, yaitu Roh Kudus, akan diangkat dari dalam dunia ini, dan hidup manusia akan hampa terasa, diriku terasa hampa jikalau kebenaran firman sudah terangkat, dan setiap orang yang nama-nama tersebut kehidupan terangkat masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Karena dalam dunia ini ada dua kerajaan 777. 7 yang pertama bicara tentang 7 kemuliaan Tuhan atau 7 cakrawala, yaitu 7 pelangi, dan 7 yang kedua bicara tentang 7 roh Allah. 7 roh Allah yang ada di dalam setiap pribadi, setiap orang. Dan 7 yang ketiga berbicara tentang 7 tingkatan di dalam kerajaan surga atau 7 tingkatan lapisan langit atau lapisan bumi. Kita mengajar yang angka 7777, itulah yang mempunyai surga. Tapi kalau kita mengikuti angka 666, itu keinginan daging, keinginan Lucifer, pada akhirnya akan binasa di dalam api neraka. Jangan mengejar dunia, tapi carilah yang punya surga. Karena walaupun yang punya surga tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, tapi dapat dilihat oleh mata surgawi. Karena yang tidak kelihatan itu yang bersifat kekalahan abadi, tetapi yang tidak bersifat kelihatan itu sementara, pada akhirnya akan binasa dalam api neraka. Engkau kalau ada dalam api neraka yang kekalahan abadi, engkau akan disiksa oleh malaikat-malaikat Tuhan seumur hidupmu. Janganlah menjadi seperti dunia ini, tetapi ikutilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berjaga-jagalah engkau semua di dalam segala keadaan apapun, dan selalu melepas segala pengampunan dosa. Bangunlah mesbah doa. Bangunlah mesbah doa di mana saja pun berada, ataupun doa berantai. Apa guna mesbah doa dan doa berantai? Supaya Lucifer, iblis, tidak bisa mengganggu dirimu, keluargamu, dimanapun. Karena engkau selalu mendalilkan Tuhan menjadi terang di dalam hidupmu pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, subuh hari. Itu yang dapat untuk menyelamatkan engkau untuk memperoleh hidup kekal. Amin. Ingat, jikalau Carlo Acutis yang di Italia Roma, jikalau dia bangkit dari peti kaca, dan Ratu Lucifer yang ada di China, jikalau mereka dua sudah bangkit, maka ratunya akan memerintah kepada manusia semua untuk menyembah Lucifer di kerajaan 66. Jikalau engkau tidak menyembah, engkau akan disiksa dengan berbagai-bagai penyiksaan. Ingat, jikalau Ratu Lucifer yang ada di China, dan rajanya itu Mesias palsu atau Nabi palsu yang ada di Italia Roma, Carlo Acutis, jikalau dia sudah bangkit, yang ada di peti kaca di Italia Roma,
di Katolik di sana, di Katolik Italia Roma. Jika engkau buka channel, channel namanya pakai huruf depan huruf C, jadi Carlo atau Carlo Acutis. Itulah engkau akan dapat videonya bahwa banyak orang yang menyembah untuk membangkitkan hidup dirinya dengan mereka menyembah kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepada Lucifer untuk membangkitkan Carlo Acutis yang akan menjadi Mesias palsu untuk menguasai seluruh dunia ini, dan semua agama akan dihapuskan, semua agama akan mengabdi kepadanya. Ingat, di kerajaan 66 malaikat-malaikat Tuhan akan memutar segala perbuatan-perbuatan manusia. Di kerajaan 66 malaikat-malaikat Tuhan akan memutar segala perbuatan-perbuatan manusia. Entah itu engkau bersetubuh atau engkau dengan siapa, di mana tempatnya akan mereka putar, dan engkau akan dapat melihat perbuatan-perbuatanmu. Karena di kerajaan 66 hukum kebenaran akan dihapuskan dan hukum Lucifer akan ditegakkan, yaitu engkau dapat mencuri, engkau dapat berhubungan badan di mana saja pun berada. Orang berhubungan badan di tempat-tempat bisa menjual diri, dan pasangan orang lain bisa gunakan untuk pakai tidur, terang-terangan, pencurian di mana-mana. Semua itu bebas, tidak ada hukum kebenaran yang dapat menahan, karena hukum kebenaran yaitu Roh Kudus yang diangkat dari dalam dunia ini. Maka hukum Lucifer yang akan menguasai dunia ini. Oleh karena itu berjaga-jagalah di dalam segala keadaan apapun. Amin. Dan biarlah kebenaran firman pesan Tuhan kita tangkap dan meresapi, dan biarlah kita tunduk dan mengikuti hukum-hukum surga yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Diberkatilah mereka semua yang datang di dalam nama Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Dan diberkatilah setiap orang yang mengikuti channel Saksi Surga ini, dan biarlah kebenaran firman ini menguatkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan sebagai penutup, Mikael akan menutup dengan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai di bumi, damai di surga, damai di surga, damai di bumi. Dan biarlah namamu Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, cahaya surga, Roh Kudus, Roh kebenaran Bapa Yahweh atau Allah Bapa surgawi, biarlah namamu yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah memberkati saksi surga, memberkati mereka yang memerlukan, dan biarlah kebenaran firman itu kelakuan yang kau lakukan dengan secara tulus. Engkau dilindungi, engkau diberkati di mana saja pun berada dengan keluargamu semuanya. Amin. Shalom Elohim, salam damai bagi kita semuanya. Amin. Dadah.